3 itu isinya ini. Langsung aja 3.1 itu nama kegiatan. Jadi begini. Misalnya 3.1 persiapan, kan persiapan semua ya. Persiapan kegiatan aktualisasi, kan kegiatannya itu ya. Nah, tadi kan A-nya konsultasi dengan mentor. Ya enggak? Nah, jadi konsultasi dengan mentor langsung aja dilaksanakan tanggal berapa. Kalau perlu hari juga boleh. Hari, garing, tanggal juga boleh. Tempatnya di mana. Ya. Kemudian jadi tanggalnya ini sesuai ya. Kalau rancangan sih nggak pas nggak apa-apa. Kalau ini harus sesuai. Ya. Jadi mungkin besok kalau sudah atau hari Senin ya, hari apa dimulai sudah itu tanggalnya. Nah, kemudian tempatnya di mana, terus di sini ceritakan ini. Ceritakan pelaksanaan apa hasil dari. Jadi ada unsur si, A, B, D, B. Catat ya. Si itu siapa? Nah, oke, tulis si. Siapa? A, apa? Oke. B itu bila mana? Berarti kapan? Oke. Si A, B, D itu di mana? Dan ba. Ba itu bagaimana? Nah, contohnya. Berarti di sini bila mana sudah ada dilaksanakan pada hari tanggal ini kan bila mana sudah ada ya? Sudah ada. Di mana tempatnya juga sudah ada. Nah, yang belum adalah bagaimana dan siapa. Maka tuliskan di sini, ya, uraikan, ya, konsultasi dengan. Nah, apa itu kan konsultasi kan? Diuraikan. Konsultasi, ya, kepada mentor. Mentor sudah siapa? Kemudian ceritakan bagaimana sih hasilnya. Ya, pada saat saya melakukan konsultasi, cerita dulu dan hasilnya apa. Mendapatkan dukungan arahan gitu ya. Oke, paham nih? Nah, setelah itu ambil foto 1. Nih, foto 1 pada saat konsultasi dengan mentor 1. Tapi kecil aja ya, ini enggak boleh besar-besar hanya itu. Karena konsultasi dengan mentor, maka fotonya konsultasi mentor. Nah, setelah itu, nah ini ada item kedua. Item kedua, jadi ingat ya, yang pertama si Abidiba di sini. Ya, si Abidiba di sini dicerita. Setelah si Abidiba ada foto, baru keterkaitan substansi mata pelatihan aktualizer ini diceritakan tadi yang di tabel tadi terkait dengan nilai akuntabel. Ini masih cerita konsultasi itu ya, dijelaskan ya. Konsultasi dengan mentor tadi akuntabel tadi bagaimana jelaskan, terus misalnya berorientasi pelayanan bagaimana jelaskan semua yang ada di konsultasi. Paham nih ya? Boleh? Nah itu. Paham, Bude. Setelah itu khusus golongan 3 tambahkan analisa. Jadi ini analisa dampak nilai ASN. Jika nilai-nilai yang ada di sini tadi tidak diselesaikan, apa yang terjadi? Bisa? Paham ya? Nanti ini saya kirimkan. Yang penting paham dulu. Nah, setelah jadi hanya 3, saya ingatkan lagi. Di setiap tahapan kegiatan 3 item. 1 si Abidiba, ya. Kemudian 2 keterkaitan dengan substansi, menceritakan dengan nilai-nilai dasar ASN yang kita pilih, ya. Dan item ketiga adalah analisa dampak nilai. Nah, selesai itu, masuklah tahapan kedua. Tahapan kedua misalnya masih konsultasi atau sudah apa. Paham ya? Kegiatan keduanya apa? Misalnya masih konsultasi dengan siapa gitu ya. Maka lagi urutannya ya. Si Abidiba kan gitu ya. Kemudian keterkaitan, atau jangan lupa foto, keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, terus analisa dampak. Selesai sampai D misalnya. D, ya. Misalnya D ya. D diulang lagi seperti tadi. Oke, paham? Paham? Nah,
Setelah itu, Dek, Adik membuat ringkasan. Nih, ringkasan pelaksanaan kegiatan, misalnya ringkasan pelaksanaan di ini tabel ringkasan pelaksanaan persiapan kan tadi gitu ya. Nah, di sini berarti tulis ABC tadi jadi situ 1 2 kalau 1 2 nih. Jadi tahapan misalnya konsultasi dengan mentor, tanggal berapa, mata pelatihan tadi nilainya apa, diringkes saja ya. Terus di sini bukti fisik. Nah, bukti fisik itu ditulis ini. Misalnya tulisan ini ya, surat dukungan, foto, apalagi tulisan foto ya, bukan foto ditempel. Oke? Paham? Nah, kemudian tahapan kedua, misalnya konsultasi lagi, atau membuat kuesioner misalnya ya, tanggalnya tulis gitu lagi. Selesai tabel, ingat, selesai tabel. Jadi tabel ini adalah ringkasan, kan kadang-kadang orang nggak suka membaca nih. Nah, sebetulnya kalau diurai di sini kan lengkap sekali. Kenapa diurai? Supaya meyakinkan bahwa adik-adik melakukan. Nah, ada orang-orang yang nggak terlalu suka urean, maka boleh dilihat dari ringkasan ini. Kan ada suka, jadi melihat tabel aja sudah tahu, oh benar tanggal sini dilakukan, oh ini kan, gitu ya. Oh ini bukti fisiknya. Bukti fisik untuk foto taruh di bawah ya, di bawah. Karena foto adalah salah satu hanya penunjang saja. Nah, kemudian Dek, kalau memang ada adik-adik melakukan misalnya sosialisasi, edukasi divideokan, maka di sini linknya saja ditulis. Ya, linknya. Bukti fisiknya link saja. Kalau di YouTube kan di mana kan linknya saja ya. Misalnya membuat video berarti linknya saja ya, bukti fisiknya kan nggak mungkin video keputar di sini. Jadi linknya saja. Ya. Nah, ini yang utama sekarang pembuktian tadi ini loh, ya. Jadi pembuktian harus lengkap. Ya. Nah, kalau video link. Nah, setelah itu di bawahnya ringkasan, nih, keterkaitan terhadap kedudukan dan peran untuk mendukung terwujudnya smart government sesuai peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi yang di tabel uraikan. Kan ada toh di tabel rancangan tadi SMART ASN, bagaimana SMART ASN-nya dengan tahapan persiapan. Dirangkaikan, diuraikan secara singkat. Oke, paham nih? Ini sebetulnya yang di kolom 5 setelah keterkaitan terhadap tahapan ini loh. Ya kan? Setelah ini kan ada keterkaitan nih ya. Nah, ini diuraikan. Kan di tabel tadi kan hanya manajemen ASN, SMART ASN, tapi di sini diuraikan. Oke, paham? Ya. Setelah itu distribusi terhadap misi keberapa yang di kolom 6. Tinggal pindahkan. Kolom 6 merancang itu loh. Kan ada ya? Halo? Ya. Kemudian penguatan terhadap nilai organisasi atau perangkat daerah itu yang kolom 7. Ya, selesaikan. Nah, setelah sampai di sini masuklah kegiatan kedua, edukasi. Nah, kembali lagi ya, edukasi tadi. Misalnya kan ada tahapan kegiatannya ya. Mulai lagi tadi dari sini tahapan pertama edukasi apa? Cerita lagi. Begitu ya? Paham ya? Nah, setelah selesai semua adik-adik, kemudian adik-adik membuat ada ini ya, sudah ini selesai. Jadi sudah cerita ini 3.4 berarti 3.2 berarti kegiatan kedua. 3.3 berarti kegiatan ketiga ya. 3.4 berarti kalau 4 berarti 3.4 berarti kegiatan keempat. Setelah semua adik-adik nuliskan capaian dan manfaat aktualisasi. Ini terakhir ini. Nah, ini isinya apa sih yang memanfaatkan tadi? Berapa dihitung misalnya melakukan apa ya? Melakukan sosialisasi berapa kali gitu ya. Kemudian hasil siapa yang memanfaatkan. Nah, itu capaian. Ya.
Itu capaian ditulis ini. Setelah itu langsung membuat, ini nanti baca aja, bab 4. Jadi cuma membuat bab 4. Jadi menyusun pelaksanaan itu lebih gampang daripada merancang. Merancang itu susah, meruntunkan tahapan semua. Nah, kalau melaksanakan kan tinggal nulis saja. Ya. Nah, kemudian ada bab 4. Nih, kesimpulan ini baca sendiri aja deh. Nanti sambil jalan ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini bisa dilihat dari ide-ide gagasan yang adik-adik di bab 2 kan ada ya, kegiatan ini yang belum terselesaikan taruh aja di sini. Ya. Itu ya. Nih. Oke, saya kira itu yang perlu. Kemudian nanti saya kirim aja nih ya. Saya kirim di bab 2 saya kirimkan juga, tapi belum. Sekarang fokus ke perbaikan. Nanti saya dikirim, terus nanti adik-adik apa yang adik-adik buat itu kan ada nanti di LMS itu ada laporan mingguan. Nah, di laporan mingguan itulah nanti Bude tuliskan apa yang diperbaiki ya, diperbaiki dalam menyusun bab 2, bab 3 dan bab 4. Nah, nanti akan pertemuan berikutnya kita perbaiki secara fisik ya. Nah, kemudian ada juga nanti menyusun lampiran. Ya, pokoknya semua bukti fisik disusun aja sebaik mungkin disimpan ya. Bukti fisik itu misalnya ya surat dukungan, kalau leaflet ya leaflet aslinya kan gitu ya. Itu bukti fisik ya. Kalau video berarti linknya, kemudian apalagi ya, bukti fisik itu yaitu tadi lembar kuesioner, aslinya kuesioner yang ada isiannya itu disimpan terus per kegiatan. Jadi misalnya kegiatan 1 persiapan, berarti yang diklip apa di situ ya, termasuk surat dukungan dari mentor, apalagi diklip di slip gitu simpan. Ini adalah tulis ya, bukti fisik kegiatan 1. Kegiatan 2 jangan dihapus ya, diruntunkan ya. Runtunnya di mana? Runtunnya disesuaikan sini loh. Mana tadi ya? Nah, jadi di sini jadi adik-adik nanti bisa dilihat nih. Sudah? Bisa, Bude. Jadi di sini nanti ini kan lampiran beberapa foto kegiatan yang belum tuh bukti atau hasil kegiatan berupa naskah buat perkegiatan. Jadi buat perkegiatan itu dilihat dari sini loh, Dek. Ya, ini kan ada tadi. Ini kan kegiatan pertama. Berarti surat dukungan apa saja di tabel ini bukan foto ya, dokumen itu naskah-naskah ya, lembar evaluasi, lembar kuesioner, isian disimpan. Ya. Oke? Begitu. Nah, nanti ada lampiran ini. Lampirannya jadi lampirannya per milestone. Ya. Kalau ada foto selain yang sudah dipasang di bab 3, maka boleh nanti ditaruh di lampiran. Yang sudah dipasang di sini di bab 3 yang nggak usah. Ya. Oke, saya kira itu aja. Cukup ya dari saya. Nah, nanti sambil jalan aja. Nah, nanti kalau ada apa-apa kita tanya di grup saja. Ya. Oke. Sekali lagi, jangan lupa nanti habis perbaikan diperbaiki dulu, baru minta tanda tangan yang ada formatnya itu ya, format yang persetujuan perbaikan ya. Saya kira cukup. Sampai di sini, selamat istirahat. Alhamdulillah sudah selesai ya seminarnya dan berjalan dengan lancar dan perbaiki sesuai apa yang diminta penguji. Kalau memang cocok silakan dikerjakan. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Yang penting apa yang diarahkan masuk di akal kita ya silahkan dikerjakan. Oke, perbaiki karena yang menentukan penilaian adalah penguji ya. Oke. Baik, Bude. Dan jangan lupa tetap bersahabat dengan mentornya.
karena mentor akan mendampingi pada saat adik-adik melakukan aktualisasi. Oke, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih, Ya, Bude. Terima kasih Bude, sehat selalu Bude. Sehat selalu, Bude. Insya Allah ya 1 bulan kita ketemu di Buol dalam keadaan sehat, tapi syaratnya bukti fisik harus jadi. Siap, Bude. Insya Allah, Bude. Bude, insya Allah. Bismillah. Terima kasih, ya. Insya Allah. Di Afgan saya langsung live ya. Jai Bude. Sholat ya, sholat dulu. Bude. Ya, baru sudah. Terima kasih Bude. Ya, dadah. Makasih sama-sama. Ya, Bude. Kasih, Bude. Live ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai untuk seminar rancangan